markas NATO, Boris Johnson siap tambah 1.000 pasukan ke Ukraina. Inggris menyatakan kesiapan untuk mengerahkan 1.000 tentara tambahan untuk menangani krisis kemanusiaan yang terkait dengan Ukraina. Hal itu disampaikan oleh Perdana Menteri Inggris Boris Johnson ketika mengunjungi markas NATO di Brussels pada Rabu, 9 Februari seperti dikutip Defense Blog. Sebagai aliansi, kita harus menarik garis di salju dan memperjelas ada prinsip-prinsip yang tidak akan kita kompromikan, tegas Johnson. Pada saat yang sama, Menteri Luar Negeri Inggris Liz Truss juga bertemu dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov untuk membahas ketegangan di perbatasan Ukraina. Itu termasuk keamanan setiap sekutu NATO dan hak setiap demokrasi Eropa untuk bercita-cita menjadi anggota NATO, tambah Johnson. Setelah mengunjungi Brussels, Johnson berangkat menuju Warsawa, Polandia, untuk bertemu dengan Presiden Andrzej Duda, Perdana Menteri Mateusz Morawiecki, dan anggota detasemen militer Inggris. Inggris hampir menggandakan penempatan NATO di Estonia dari 900 menjadi 1.750. Penambahan lebih dari 1.000 tentara dilakukan Inggris jika diperlukan. Johnson juga mengatakan Inggris mengerahkan lebih banyak jet angkatan udara kerajaan di Eropa Selatan dan 2 kapal angkatan laut kerajaan ke Mediterania Timur. Presiden Amerika Serikat Joe Biden meminta semua warga negara Amerika yang tersisa di Ukraina untuk segera meninggalkan negara itu. Ia menyebut alasannya karena meningkatnya ancaman aksi militer Rusia. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mendesak warga Amerika di Ukraina untuk segera pergi. Warga Amerika harus pergi sekarang, kata Biden kepada NBC News seperti dikutip dari BBC pada Jumat, 11 Februari 2022. Kita sedang berhadapan dengan salah satu tentara terbesar di dunia. Ini adalah situasi yang sangat berbeda dan segalanya bisa menjadi gila dengan cepat. Biden mengatakan, dia tidak akan mengirim pasukan untuk menyelamatkan orang Amerika jika Moskow menginvasi Ukraina. Dia memperingatkan bahwa hal-hal bisa menjadi gila dengan cepat di wilayah tersebut. Rusia telah berulang kali membantah rencana untuk menyerang Ukraina meskipun mengerahkan lebih dari 100.000 tentara di perbatasan. Tapi negara itu baru saja memulai latihan militer besar-besaran dengan negara tetangga Belarusia, dan Ukraina menuduh Rusia memblokir aksesnya ke laut. Kremlin mengatakan ingin menegakkan garis merah untuk memastikan bahwa bekas tetangga Sovietnya itu tidak bergabung dengan NATO. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengatakan pada Kamis 10 Februari bahwa Eropa menghadapi krisis keamanan terbesar dalam beberapa dekade di tengah ketegangan. Ditanya apakah ada skenario yang dapat mendorongnya untuk mengirim pasukan untuk menyelamatkan orang Amerika yang melarikan diri, Biden menjawab, tidak, itu perang dunia ketika Amerika dan Rusia mulai menembak satu sama lain, kami berada di dunia sangat berbeda yang pernah kami rasakan. Para pemimpin dunia sementara itu melanjutkan diplomasi hiruk-pikuk mereka untuk meredakan krisis saat ini di Ukraina. Rusia dan Ukraina mengumumkan pada Kamis malam bahwa mereka telah gagal mencapai terobosan dalam 1 hari pembicaraan dengan pejabat Prancis dan Jerman yang bertujuan untuk mengakhiri konflik separatis di Ukraina Timur. Ketegangan saat ini terjadi 8 tahun setelah Rusia mencaplok semenanjung Crimea Selatan di Ukraina. Sejak itu, militer Ukraina terlibat perang dengan pemberontak yang didukung Rusia di wilayah timur dekat perbatasan Rusia. Sebelumnya, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengatakan dia berharap pencegahan yang kuat dan diplomasi yang sabar dapat menemukan jalan melalui krisis, tetapi taruhannya sangat tinggi. Dalam konferensi pers bersama di Brussels dengan Sekjen NATO Jens Stoltenberg, PM Johnson mengatakan dia tidak percaya Rusia belum mengambil keputusan apakah akan menyerang Ukraina, tetapi intelijen Inggris tetap suram. Ditanya apakah Inggris akan mempertimbangkan untuk melangkah lebih jauh dalam dukungannya untuk Ukraina, termasuk dukungan militer untuk pemberontakan jika Rusia menyerang. Johnson mengatakan dia akan mempertimbangkan apa lagi yang bisa kami tawarkan. Mungkin saja saya tidak ingin mengesampingkan hal ini, tetapi saat ini kami pikir paketnya adalah yang tepat, kata PM Johnson. Mungkin saja saya tidak ingin mengesampingkan hal ini, tetapi saat ini kami pikir paketnya adalah yang tepat, kata PM Johnson. Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah berpendapat bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin bodoh jika berani melakukan perang dengan Ukraina. Ketegangan yang terjadi antara Rusia dan Ukraina semakin memanas meskipun Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan pada sebelumnya bahwa ia tidak akan melakukan perang atau menginvasi Ukraina.
Hal ini juga memicu berbagai pendapat dan asumsi dari para presiden di negara barat, termasuk Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Dilansir dari NBC News pada Jumat 11 Februari 2022, Presiden Amerika Serikat Joe Biden berpendapat bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin cukup bodoh jika melakukan invasi atau perang dengan Ukraina. Vladimir Putin cukup bodoh untuk masuk menyerang Ukraina. Dia cukup pintar untuk tidak melakukan apapun yang akan berdampak negatif pada warga Amerika, kata Joe Biden. Ketika ditanya apakah Joe Biden pernah mengatakan hal tersebut kepada Vladimir Putin, ya, jawab Joe Biden. Menurut penilaian militer dan intelijen Amerika Serikat, militer Rusia dapat meluncurkan invasi skala penuh dengan tank yang berpotensi mencapai Kiev, ibu kota, dalam waktu 48 jam. Joe Biden juga telah mengatakan kepada Vladimir Putin bahwa Rusia tidak dapat melewati Amerika Serikat. Saya tidak perlu mengatakan itu kepadanya. Saya sudah membicarakannya, dia tahu itu, kata Joe Biden. Secara terpisah, pada hari Kamis, Departemen Luar Negeri mengeluarkan peringatan bahwa Amerika Serikat tidak akan dapat mengevakuasi warga Amerika Serikat jika terjadi aksi militer Rusia dimanapun di Ukraina. Pada hari Kamis, 10 Februari 2022, Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga telah mengeluarkan peringatan kepada warga Amerika Serikat yang berada di Rusia untuk segera mengungsi dari sana karena ketegangan akan perang yang terus terjadi antara Rusia dan Ukraina. Inggris menyatakan kesiapan untuk mengerahkan 1.000 tentara tambahan untuk menangani krisis kemanusiaan yang terkait dengan Ukraina. Hal itu disampaikan oleh Perdana Menteri Inggris Boris Johnson ketika mengunjungi markas NATO di Brussels pada Rabu, 9 Februari, seperti dikutip Defense Blog. Sebagai aliansi, kita harus menarik garis di salju dan memperjelas ada prinsip-prinsip yang tidak akan kita kompromikan, tegas Johnson. Pada saat yang sama, Menteri Luar Negeri Inggris, Liz Truss, juga bertemu dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov untuk membahas ketegangan di perbatasan Ukraina. Itu termasuk keamanan setiap sekutu NATO dan hak setiap demokrasi Eropa untuk bercita-cita menjadi anggota NATO, tambah Johnson. Setelah mengunjungi Brussels, Johnson berangkat menuju Warsawa, Polandia, untuk bertemu dengan Presiden Andrzej Duda, Perdana Menteri Mateusz Morawiecki, dan anggota Detasemen Militer Inggris.